Allah mengatakan di sini, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Panggil Allah dengan itu. Sebagian ulama tafsir mengatakan, misal kalau kamu mengatakan ya Ghafur, wahai zat yang maha pengampun, ikfirli, bilang ampunilah aku. Ya Rahman, irhamni, wahai zat yang maha pengasih, kasihanilah aku. Ya Razzaq, zat pemberi rezeki, urzukni. Bahkan sebagian ulama memasukkan kategori diterimanya doa itu ada beberapa syarat. Syarat yang pertama ikhlas, karena Allah tidak terima kecuali yang ikhlas karenanya. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat ahli sunan, Inna Allah la yakbalu amalan illa makana khalisan diwajhi. Allah tidak akan terima kecuali yang ikhlas, amal itu kecuali yang ikhlas karenanya. Kemudian yang kedua, memuji-muji Allah. Puncaknya menggunakan asma'ul husna. Jadi Nabi SAW seringkali kalau mau minta pengampunan itu muji-muji Allah panjang sekali. Ujung-ujungnya Allahumma gfirli. Ujungnya begitu, kan? Berzikir kepada Allah, nanti ujungnya baru minta ampunan. Contoh misalnya, zikir pada saat terkaget tengah malam, kalau bangun tidur. Saya pernah ajarkan ini. Siapa yang kata Nabi SAW baca zikir ini, kalau dia bangun tidur, maka dosa-dosanya yang lalu diampuni. Ya. Kalau dia berdoa diterima, kalau dia sholat diterima. Masih ingat nggak? Hah? Allahu a'lam. Sudah tradisi melupakan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Baru kita bilang Allahumma gfirli. Jadi sebenarnya tujuannya itu Allahumma gfirli. Ya Allah ampuni aku. Tapi dimulai dengan zikir dan pujian kepada Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Begitu bangun terkaget. Walaupun kita tidak buat apa-apa, tidur lagi setelahnya, usahakan di masa kaget itu pakai zikir ini. Karena kata Nabi SAW begitu, man ta'arra minal lail, siapa yang kaget di malam hari. Lalu dia baca la ilaha illallah. Kalimat pertamanya kalimat tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada sekutu bersamanya. Miliknya kerajaan dan puji-pujian, dan dia mampu mengerjakan apa yang dia inginkan. Subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, ya, dan segala puji bagi Allah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Allah maha besar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah, gitu ya. Allah itu zat yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Maka setelah puji-pujian ini baru kita mengatakan, ya Allah ampunilah aku. Makanya ulama mengatakan syarat diterimanya doa selain ikhlas, yang kedua langsung datang harus puji Allah. Memuji Allah SWT. Dan puncaknya puji Allah asma'ul husna. Ya, menggunakan asma'ul husna. Juga ada seorang sahabat pernah masuk ke dalam masjid. Tiba-tiba dia masuk masjid lalu dia mengatakan, Allahumma gfirli. Ya Allah ampunilah aku. Apa kata Nabi SAW? Istajala hadha. Orang ini buru-buru sekali. Mestinya dia memuji Allah dulu, membacakan salawat kepadaku sallallahu alaihi wasallam, baru berdoa. Dari kita memang menggunakan itu. Makanya kalau lagi sujud atau lagi berdoa di antara azan dan iqamah, puji dulu Allah. Wahai zat yang telah mengizinkan aku mengangkat kedua telapak tanganku ini, yang mengizinkan aku mengucapkan kata-kata ini, yang mengizinkan mataku bisa melihat, telingaku mendengar. Kita puji Allah, ucapkan tauhid itu. Zat yang telah mempergantikan siang dan malam, menciptakan gelap dan terang, menciptakan laki-laki dan perempuan. Zat yang telah menentukan ajal setiap makhluknya, yang telah menciptakan, yang telah menjalankan awan, menurunkan hujan, ya, yang telah mengalahkan musuh-musuh. Jadi Nabi SAW sering baca itu. Ya mujriyas sahab, ya munzil, ya mujriyas sahab, ya hazimal ahzab. Wahai yang telah menjalankan awan, wahai yang telah mengalahkan pasukan ahzab. Ya, pasukan musuh yang berkumpul pada saat menyerang Madinah oleh Allah SWT dihancurkan dengan angin yang kencang. Maka puji-puji Allah SWT. Terakhirnya baru kita sampaikan hajat kita. Yang ketiga, syarat diterimanya doa membaca salawat pada Nabi SAW. Sebagaimana beliau mengatakan dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh para ulama, semua doa yang tidak dibacakan salawat untukku maka akan terhijab. Ya, akan terhijab, ini tidak diterima. Ya, kemudian setelah itu tidak tergesa-gesa. Jadi ikhlas, memuji Allah, membaca salawat. Kemudian yang keempat itu tidak tergesa-gesa.
Kata Nabi SAW, yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Allah akan terima doa seseorang di antara kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Para sahabat menanyakan, wa kaifa ya'jal ya Rasulullah? Bagaimana cirinya orang tergesa-gesa? Kata Nabi SAW, yaqulu da'autu wa lam yustajabu li fatarakat doa. Dia bilang, saya sudah berdoa, lalu kemudian dia meninggalkan doa. Dia mengatakan belum diterima, maka dia meninggalkan doa. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, kalau ada orang punya anak sakit, sudah 10 tahun dia berdoa, lalu dia mengatakan Allah belum mengijabah doaku, ini keliru. Karena kalau dia tidak berdoa selama 10 tahun, mungkin anaknya sudah meninggal atau lebih parah penyakitnya. Dan Allah lebih tahu kenapa Allah tunda itu. Pernah saya jelaskan hadis juga ya, dihasankan oleh para ulama. Kata Nabi SAW, kalau Allah mendengar doa yang indah dari seorang hamba, Allah menerlambatkan jawabannya. Jadi memang Allah tunda pemberiannya. Kenapa? Agar dia tetap dalam doanya. Sekarang kalau kita bilang, ya Allah sembuhkan, sembuh tiba-tiba. Masih berdoa nggak? Tapi kalau Allah tunda 3 hari, 1 minggu, kan kita berdoa terus. Nah, maka kalau kita lihat pahalanya pada hari kiamat, bagaimana doa yang 4-5 hari, 1 minggu itu, 1 bulan itu, 1 tahun itu, maka kita berharap seumur hidup kita berdoa semua. Karena besarnya pahala yang dikasih. Allah maha mendengar, Allah maha tahu. Maka nggak boleh orang tergesa-gesa. Yang kelima, tidak boleh ada makanan, minuman, pakaian yang haram. Kata Nabi SAW, diterima doa seseorang antara kalian selama makanannya, minumannya. Ada seseorang, kata Nabi SAW, rambutnya berantakan, bajunya kotor, tidak punya alas kaki. Kemudian dia mengatakan, ya Allah berikan, ya Allah berikan. Bagaimana Allah berikan sementara makanan, minuman, pakaiannya haram? Juga maksud dalamnya tidak boleh minta kalimat haram, tidak boleh minta sesuatu yang haram, gitu kan? Ini juga masuk dalam masalah itu. Kemudian juga masuk dalam masalah doa ini adalah menguatkan doa itu dengan amal-amal soleh yang lain. Seperti misalnya kita minta agar diberikan rezeki, tapi kita juga praktek lapangan sambil nyari juga berdoa. Kita minta diberikan kesembuhan, bukan kita vakum, tapi kita berusaha untuk mencari hasilnya. Gitu kan? Nanti doa itu akan terrealisasi dengan praktek kita di lapangan. Jadi keliru juga kalau ada orang duduk kemudian dia tidak sama sekali berikhtiar. Nah, karena itu bukan bagian daripada agama kita. Pernah Umar bin Khattab menemukan ada orang duduk di masjid habis sholat Jumat. Umar tanya, kenapa kau di sini? Kenapa kalian di sini? Dia bilang, kami tidak tahu mau buat apa. Kami mutawakal, kami bertawakal kepada Allah. Ada rezeki datang ya datang, kalau enggak ya enggak. Kata Umar sambil memarahi mereka, bagaimana bisa itu terjadi? Sementara kalian tahu tidak pernah ditakdirkan oleh Allah langit menghujankan emas atau perak. Keluarlah cari rezekinya Allah. Lalu dimarahin oleh Umar radhiyallahu anhu. Jadi merealisasikan hasil doa itu dengan praktek lapangan. Nabi SAW pergi jihad. Beliau sudah tahu ini ibadah. Beliau utusan Allah. Dijanjikan untuk menang. Tetap beliau juga kuatkan dengan doa. Sampai waktu perang Badr, Nabi SAW di dalam kemah berdoa terus. Padahal Allah sudah kasih turun, pada saat itu turun ayat, sudah pasti dikasih kemenangan. Nabi SAW tetap berdoa. Sampai Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, ringankan buat anda. Tuhan anda sudah memberikan kemenangan. Dia bilang, saya ingin tenang, hai Abu Bakar. Kemudian Nabi SAW tertidur sebentar, lalu beliau bangun, beliau mengatakan, terimalah berita gembira, hai Abu Bakar. Allah sudah memastikan kemenangan tersebut. Jadi doa, tapi tetap juga, walaupun kemenangan sudah ada, tapi Nabi SAW bentuk pasukan dan menyerang musuh. Ya, seperti itulah. Itu yang maksud daripada potongan ayat fad'uuhu biha. Ya kan Allah bilang walillahil asmaul husna, kita sudah jelaskan ini, dan Allah memiliki nama-nama yang husna, semuanya baik dan semuanya relevan dengan sifat-sifatnya. Kemudian Allah bilang fad'uuhu biha, bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu. Kita sudah jelaskan tadi syarat diterimanya doa. Tentu juga teman-teman masuk masalah poin doa itu, kita usahakan memaksimalkan waktu dan tempat mustajab. Ya, sepertiga malam, kalau turun hujan, lagi musafir, doa orang tua buat anak, ya. Di Multazam juga riwayat Ibnu Abbas antara Hajar Aswad dengan Ka'bah, dengan pintu Ka'bah, itu juga termasuk ya, di Masy'aril Haram, di Arafah, di Mina, di Muzdalifah, di musim haji. Ini semua insya Allah masuk dalam hal-hal yang lebih diijabah. Di hari Jumat, di akhir waktu asar ya, atau di waktu asar, kemudian pada saat khatib di atas mimbar di hari Jumat. Ini semua sepertiga malam ya.
peperangan lagi berkecamuk. Semua ini adalah pendukung daripada doa itu supaya di